Setiap warga negara Indonesia harus memahami semboyan ini. Indonesia cinta damai, lebih mencintai kemerdekaan. Jika ingin hidup damai, negara harus terlihat siap perang. Neptunus atau Neptune pada awalnya adalah rudal anti kapal jelajah Ukraina yang memiliki jarak tembak maksimum 280 km dan dipasang di 3 platform, yaitu kapal, peluncur darat dan udara atau pesawat. Rudal prospektif akan ditempatkan di Transport and Launch Container dengan dimensi 5.300 x 600 x 600 mm. Akselerator 5.050 mm. TLC dengan roket bersayap berbentuk salib dapat ditempatkan di kapal induk, laut, dan udara. Rudal ini dimaksudkan untuk mengalahkan kapal tempur permukaan dan kapal pengangkut dari struktur kelompok atau konvoi atau bergerak secara individual dengan bobot hingga 5.000 ton. Pada awalnya rudal ini didasarkan pada desain rudal anti kapal Soviet KH-35. Namun konstruktor Ukraina secara substansial meningkatkan jangkauan hingga 300 km dan elektronik rudal basis radar. Menurut sebuah informasi, sampel penerbangan pertama rudal jelajah ini diproduksi pada tahun 2016. Kemudian pada tanggal 22 Maret 2016, tes pertama rudal Neptunus dilakukan. Lalu pertengahan 2017, rudal diuji dengan hasil pengujian dan kemampuan roket bersifat tertutup. Uji coba rudal Ukraina ini tercatat berhasil dan mampu secara akurat mengenai target darat dan laut. Pada tanggal 17 Agustus 2018, misil berhasil mencapai target pada jarak 100 km. Rudal ini telah dimiliki militer Ukraina pada Desember 2019. Menurut berita Defense Express, sebuah MOU telah ditandatangani dengan Republik Indonesia tentang penyelesaian kontrak penyediaan kompleks rudal jelajah anti kapal RK-360MC Neptune produksi KB Launch. Indonesia menjadi pembeli asing pertama rudal Neptunus. Selain kesepakatan mengenai pengadaan rudal Neptune, juga dijajaki pengadaan radar dan rudal untuk pesawat. Perwakilan perusahaan Ukraina menyebut militer Indonesia memuji radar 90 K6E Iskra. Radar 3 dimensi seluler dengan pemancar transitor ini dirancang dapat mendeteksi target yang terbang di ketinggian rendah, sedang, dan tinggi. Bahkan berita terakhir, Indonesia tertarik untuk pengadaan rudal R-27 produksi Artemset Joint Stock Company.
itu juga menyebut militer Indonesia sebenarnya sudah tidak asing dengan rudal ini, hanya saja jumlahnya yang sedikit. Badan Pengawas Ekspor Negara Ukraina menyebut dari tahun 2010 hingga 2018 Indonesia hanya mengakuisisi 5 rudal dari Ukraina. Dalam teknisnya, Ukraina akan menyuplai Indonesia untuk penyediaan rudal RK-360MT yang merupakan rudal anti kapal berbasis darat, bagian dari sistem Coastal Defense Neptune. Ukraina kemudian juga akan menjual rudal udara ke udara R-27 dari sistem Artemstead untuk Indonesia disertai radar. Bayangkan jika ditempatkan di Rio saja, rudal ini dapat menjangkau Singapura, bos, yang berjarak 284 km. Jangan dibayangkan jika ditempatkan di Batam. Jika ditempatkan di perairan Medan atau Selat Malaka, maka dapat menjangkau Kuala Lumpur yang kurang dari 300 km. Sebagai pengamat militer abal-abal, admin menyarankan beli 7 unit launcher, bos. Antisipasi serangan dari barat, tempatkan rudal di Pulau Weh atau Aceh, lalu Rio Daratan dan Medan Sumatera Utara. Antisipasi serangan dari utara dan timur, tempatkan di Kepulauan Natuna dan Fak-Fak Kepala Burung Irian Jaya. Untuk mengantisipasi serangan dari Laut Selatan, sebaiknya rudal ditempatkan di Kupang, NTT, Cilacap, dan Ujung Kulon. Jika ada serangan terhadap Jakarta, bisa diatasi dari Pangkalan Cilacap dan Ujung Kulon.